Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Prilia, saya dari Bimba Kimangun Koro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua dengan tema individual system. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Jawabannya, proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan individu sesuai karakter dan kesukaan masing-masing anak. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya, karena kita akan tahu bagaimana karakter, sifat anak, dan kesukaan anak, sehingga kita akan mudah masuk dalam dunia mereka. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap small step system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya, peran murid. Peran murid bermain sambil belajar. Contohnya, MA, mama, PA, papa, BO, bobo, mama, papa, bobo. Kalau peran guru yang memberikan bimbingan, minat baca, dan minat belajar kepada anak murid. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan klasikal system? Jawabannya, metode individual system, proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai keadaan masing-masing anak didik. Kalau classical system, semua anak yang bersamaan akan mendapatkan materi yang sama. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didik. Jangan minta dimengerti anak, kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Pertanyaan ke-7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya, anak akan percaya diri dan konsentrasinya yang kuat. Pertanyaan ke-8, pertanyaan yang terakhir dengan tema individual system ya. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya, anak-anak mudah stres dan tidak menyenangkan, bahkan anak-anak tidak akan lagi nyaman untuk belajar. Sekarang mengenai metode variation skill. Pertanyaan pertama, apa pengertian variation skill? Jawabannya, kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya, variation skill diterapkan karena anak-anak mempunyai konsentrasi yang pendek dan mudah akan teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya, agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Pertama, kemampuan afektif. Kedua, kemampuan kognitif. Ketiga, kemampuan psikomotorik. Pertanyaan ke-5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jawabannya, yang berhubungan dengan logika. Contohnya, membaca, berhitung. Pertanyaan ke-6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Jawabannya, yang berhubungan dengan perasaan. Contohnya, berdialog, bercerita, dongeng,
bernyanyi, dan bermain. Pertanyaan ke-7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya, yang berhubungan dengan gerak tubuh. Contohnya menangkap, melempar, menulis. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan terakhir dari tema variation skill. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya, motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan cara bernyanyi dan berdoa. Kemudian sesi tanya jawab. Apa kamu sudah makan? Diantar sama siapa tadi? Dijemput sama siapa? Oke, sudah. Sekarang lanjut mengenai teori dasar dalam psikologi. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Jawabannya, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, yang bergembira, maka akibatnya akan diulang kembali. Pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jawabannya, suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir dalam mengenai teori dasar psikologi. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jawabannya, ketika seseorang semakin mampu, akan semakin terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menemukan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia dan berdampak sukses nantinya untuk anak bimba. Sekian tugas belajar di luar kelas hari kedua. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.